apa? Ekonomi kreatif. Nah, sekalian juga nih kenalan satu persatu dari namanya sama posisinya apa. Mulai dari KDP dulu. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Krisna, di sini sebagai Kepala Departemen Ekonomi Kreatif. Halo, aku Amanda. Aku di sini sebagai Wakil Kepala Departemen Ekonomi Kreatif. Halo semuanya, aku Aulia sebagai staf Ekonomi Kreatif. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aya sebagai Axis Awardee di Ekonomi Kreatif. Halo semua, nama aku Farel sebagai staf di Departemen Ekonomi Kreatif. Halo semuanya, nama gue Dika. Di sini gue sebagai staf dari Ekonomi Kreatif. Halo semuanya, nama aku Alvina. Aku sebagai staf di Departemen Ekonomi Kreatif. Halo, nama gue Jevon dari Staf Ekonomi Kreatif. Halo semua, nama aku Zaki sebagai staf di Departemen Ekonomi Kreatif. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syalima sebagai Axis Awardee di Ekonomi Kreatif. Halo semuanya, aku Choi. Aku staf dari Departemen Ekonomi Kreatif. Halo semua, nama gue Henrich, gue sebagai staf di Ekonomi Kreatif. Nama gue Alim sebagai Axis Awardee dari Departemen Ekonomi Kreatif. Nama aku Sherry sebagai staf dari Departemen Ekonomi Kreatif. Jadi gimana nih perasaannya? Udah 1 tahun nge-BEM. Wow. Gimana perasaannya, Cok? Seru. Ya, perasaan gua udah mau selesai, sebenarnya agak senang sedikit. Cuman agak sedih juga sedikit. Jadi ya overall keren banget dah. Perasaannya sih senang ya, jujur karena dapat banyak teman baru. Terus kita juga bisa berkembang lah sama-sama di Departemen Ekonomi Kreatif ini. Orangnya suportif banget lah. Kita tadi mau lanjut ya. Oh, Alim the next Ekonomi Kreatif. Aku pengen tahu dong proker kalian itu ada apa aja sih? Wah, ada banyak banget ya guys. Banyak. Kayaknya Nggak kehitung kayaknya. Karena banyak yang jelasin Kadep. iya. Tapi kayaknya biar lebih oke ngejelasinnya tim per PJP-nya, tim-timnya Ya. nih, tim. Teman-teman proker Ekraf ada banyak banget ya guys ya. Ada FEB berbisnis, terus business relation, bisnis agregator, bisnis marketing, economic festival, apa lagi? Business networking. Udah? So itulah. Nah, dari semua proker yang udah tadi kalian sebutin itu, menurut kalian proker apa yang paling berkesan? Siapa nih? Kalau dari saya sebagai kadep sih semua berkesan ya. Mungkin kalau dari Wakadep gimana coba? Oh, ini dilempar ya. Kalau menurut aku benar semuanya berkesan. Tapi ada beberapa hal yang cukup menarik, di mana mungkin boleh jadi teman-teman ini salah satu jadi bagian terpenting bagi kita semua, khususnya di Ekraf tahun ini, di mana kita punya satu proker kebanggaan, satu-satunya komunitas bisnis pertama ya di Fakultas Ekonomi Bisnis. Kita sebut bareng-bareng 1, 2, 3 FEB Berbisnis. Itu luar biasa banget perkembangannya. Kayaknya juga Mas Krisna lebih tahu lanjut gimana perkembangannya, dibangun dari nol sampai sekarang bisa sebesar ini, mengkoneksikan kita dengan banyak alumni dan peluang-peluang selanjutnya. Terus sebenarnya nggak hanya FEB Bisnis. Apa nih Mas Kris? Apa nih? Oh iya, ini tuh proker juga yang sangat luar biasa karena melibatkan banyak banget stakeholder ya. Kemudian melibatkan juga khususnya teman-teman Kema FEB, yaitu Economic Festival. betul, Economic Festival itu juga salah satu yang penting banget karena dimana kita bisa mengenalkan secara langsung ekonomi kreatif ke masyarakat. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan teman-teman seluruh Kema. Itu luar biasa banget sih. Apa first impression kalian ke Kadep sama ke Wakadep? Waduh. Siapa yang mulai nih? Waduh. Siapa nih? First impressionnya kalau Kang Kris, karena waktu itu diwawancarainya sama Kang Kris ya. Kang Kris itu orangnya kayak asik, seru, terus orangnya juga apa ya? Kadang-kadang slow respon. tapi it's okay, baik banget, sangat membantu lah selama BEM ini. Kalau Teh Amanda sebenarnya orangnya perhatian, cuman galak aja gitu, suka marah-marah, tapi baik kok, baik tapi galak dan tegas. Tegas. Iya, langsung kayak aduh. Tapi ternyata Teh Amanda orangnya baik, seru. Ya kan first impression doang. Ya selanjutnya
Iya. First impressionnya mungkin ke Kang Kris kelihatan baik sih emang dari wajahnya ya, kayak gua menurut gua kelihatan baik, ternyata baik ya, baik sih, baik cuman enggak cuma gimana ya, cuman mungkin kurang tegas aja kali di mata gua. Iya, tapi baik sih. Terus untuk Temanda, gua ngelihatnya baik juga di awal, tapi ternyata mungkin tegas kali ya, mungkin tapi nggak galak, mungkin lebih ke tegas saja. Terus ya semuanya baik sih di sini dan mau membimbing staff-staff dan juga eksis awardee-nya. Ya, terima kasih. Sekarang mungkin kita ke Choi kali ya. First impression aku ke Chris baik sih. Tapi kayak ternyata tuh pas udah lebih kenal lagi ya slow respon sih. Kalau buat Manda, first impression aku public speakingnya bagus, tapi kelihatan terlalu perfeksionis. Tapi it's okay. Ya. Kalau buat aku first impression buat Kak Krisna itu awalnya kayak kelihatan yang tegas terus yang cuek gitu, tapi ternyata dia tuh lebih santai, lebih chill gitu loh. Terus baiklah. Terus kalau Temanda itu awalnya kelihatan kayak first impressionnya cantik banget, terus juga baik, tapi ternyata dia lebih tegas daripada sebenarnya. Terus tapi omongan dia tuh kayak soft banget, aku suka. Kasih. Jadi kalau dari gue buat first impressionnya Kang Krisna, gue setuju tuh sama Mas Salima. Ini kayak gue pertama kali ngeliat tuh kayak anjir chill guy banget gitu kan. Terus so far kayak ya baik sih, terus kayak orangnya nyantai, asik juga. Nah kalau buat Temanda sendiri mungkin gue udah kenal lama juga dari Temanda ya. Gue udah pernah kerja bareng juga di FMC, dia jadi manajer gue kan. Terus gue tuh first impression gue tuh kayak anjir independent woman banget nih kayak. Tapi ternyata bener pas gue kerja bareng kayak ya tegas, terus kayak dia memang kayak mungkin gue tanpa Temanda juga kacau balau kali ya kerjaan gue juga gitu. Jadi ya Kadep ini sangat membimbing kita semua juga, sangat baik juga buat kita. Siapa yang paling bucin? Siapa? Gak ada lagi. Jomblo semua lagi. Gak ada Pak. Gak tahu. Iya. Gak tahu. Oh iya gue juga tahu. Siapa? FTG itu loh. Apa sih kok gua? Ini lucu sih. Ya. 3, 2, 1. Dia doang. Iya, karena aku punya pacar Panda doang. Aku kan gak punya pacar. HTS tapi ya. Ya. Setiap minggu mana dapat bunga baru. Orangnya di sini guys. Tag orangnya di sini. Orangnya muncul di sini anak. Siapa yang paling kocak kalau misalnya lagi rapat? 3, 2, 1. Jadi guys, pokoknya kayak berkali-kali kita rapat itu Jevon harus selalu pakai topi karena rambutnya tuh jelek abis dipotong. Terus itu kocak banget dan kayak tiap kali dibuka dia langsung kundung gitu, jadi itu lucu banget. Jadi Jevon tuh lucu karena penampilan ya, visualnya ya. Bukan. Waktu itu pas lagi rapat si Jevon itu dia pakai baju batik. Nah itu baju biar supir taksi. Bajunya supir taksi bluebird banget. Iya stylenya. Tapi Jevon itu sebenarnya kalau ditanya lucunya apa gimana, nafasnya kadang lucu. Jadi kayak enggak kalau ditanya momentumnya yang mana dia. Diam aja lucu deh. Iya, dia aja lucu. Siapa yang paling sering lupa buat jawab chat? 3, 2, 1. Aduh, gue nyerah dah. Saya juga. Kenapa saya?
Siapa? Alim, jangan terintimidasi gitu. Anak aku nih. Oh, Teh Amanda aja, Teh Amanda. Kenapa Krisna sering aku pilih sebagai yang lupa balas chat? Karena kadang misalnya nih pagi di chat, bisa aja balasnya malam atau mungkin malah sehari sesudahnya. Alibinya karena udah baca di notif gitu. Tapi kita tuh sering, itu nggak jadi masalah sih bagi aku. Akhirnya aku memahami Krisna dan akhirnya satu-satunya jalan adalah langsung call. Gitu. Siapa yang paling jago nge-speak up kalau misalkan lagi rapat? Udah deh, siap-siap. 3, 2, 1. Teh Amanda. Siapa? Karena waktu itu Sorry lagi. ada satu momen kita rapat dan itu tuh kita lagi rame banget. Kita lagi rapat rame banget dan kita tuh habis ketawa-ketawa setelah bahas bisnis agregator. Kita habis ketawa-ketawa, kita pilih Jabem itu fun banget. Bener kayak terus tiba-tiba pindahlah ke satu divisi yang lain. Terus Manda yang bener langsung berubah mukanya, terus kayak kita langsung yang kayak guys jangan ketawa-ketawa dulu ya, serius dulu ya. Sedangkan itu habis fun banget. Terus kayak langsung yang berdiam. Terus ya udah. Jadi karena itu adalah Manda jawabannya. Kalian menjalani banyak proker selama kurang lebih 1 tahun. Menurut kalian impian kalian dari awal memulai di departemen ini apakah sudah tercapai? Waktu itu impiannya semoga proker-proker tuh berjalan dengan lancar dan sekarang udah tercapai. Jadi waktu itu tuh gue punya impian, kalau dari diri gue sendiri ya, gue bisa mengembangkan skill atau hard skill gue di Departemen Ekonomi Kreatif ini, dan alhasil benar gue ngerasa gue tuh berkembang gitu di sini. Dan juga kalau untuk Ekonomi Kreatif ini impian gue waktu itu tuh semoga individu-individunya tuh lebih bonding, dan akhirnya ya lihat sekarang nih kita bonding gitu. Seperti itu. Mungkin impian gue tuh dari awal pengen biar Aircraft tuh bisa bonding dan juga prokernya bisa berjalan lancar, dan realitanya bener bisa bonding walaupun prokernya tuh naik turun banget sih menurut gue. Jadi kayak ya tapi cukup berkesan buat gue. Yeay! Oke, kalau dari aku sendiri, impian di BEM udah tercapai apa belum? Salah satu tujuan aku masuk BEM itu karena aku pengen potensi dari diri aku sendiri, selain mengembangkan soft skill, aku pengen itu bermanfaat untuk warga KMA FEB Unpad, dan menurut aku itu udah tercapai sih dari berbagai proker, apalagi divisi kita, divisi Aircraft yang udah sukses menaungi anggota KMA FEB Unpad. Kalau dari aku sendiri secara personal masuk BEM itu karena pengen dapat pengalaman dan berkembang. Tapi menurut aku di luar pengalaman personal ada hal yang lebih besar, yaitu tujuan kita bersama. Sebenarnya Aircraft pengen menciptakan suatu wadah yang dapat menaungi pegiat bisnis dan ekonomi kreatif di FEB Unpad, dan hal tersebut sekarang sudah tercapai mana ya. Oke, menambahkan dari Krisna juga, itu mimpi yang kita akhirnya terwujud ya setelah kita begadang. Kalau menurut aku mungkin memang nggak sempurna, tapi sudah banyak yang tercapai. Kalau tadi kan kata Krisna menjelaskan bahwa kita berhasil menaungi teman-teman bisnis, tapi ada juga yang berhasil kita kecil-kecil lakuin, yaitu menarasikan ekonomi kreatif. Aku pernah mention juga ke teman-teman bahwa kita harus menarasikan makna sesungguhnya dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu luas banget, dan itu yang kita lakuin setiap hari, menarasikannya. Dan bener-bener living it, passionate as ekonomi kreatif gitu. Lastly, ekonomi kreatif itu juga gak hanya berhasil bikin tadi komunitas pebisnis, kemudian menarasikan makna ekonomi kreatif sesungguhnya, tapi juga buat bener sih internalnya sendiri. Sekedar gak hanya teman-teman menyelesaikan prokernya, tapi juga barang sedikit ada yang bisa diambil maknanya, itu juga menurut aku salah satu capaian sih. Belajar copywriting misalnya, kemudian juga belajar cara berpikir di luar out of the box. Kayak misalnya bikin acara kayak FEB berbisnis, kita naikin standarnya, kemudian bikin bazar, kita naikin standarnya. Jadi menurut aku gak hanya dari kita yang memberikan atau memberdayakan orang-orang lain, maksudnya menaikkan berbisnis, tapi juga untuk internal sendiri. Itu sih akhirnya yang tercapai. Impian gue waktu join Aircraft itu kalau buat diri gue sendiri itu pengen kenal sama banyak orang, terus pengen belajar juga
soal dunia bisnis segala macam dan udah tercapai. Dan kalau buat impian buat Ekraf sendiri, buat di BEM dan di Kema FEB itu bisa menjadi pusat inspirasi, bisa menaungi dan mewadahi segala kegiatan ekonomi kreatif di Kema FEB dan udah tercapai juga. Udah semuanya? Lanjut ya. Ini semuanya harus jawab satu persatu. Mic-nya di atas nih, biar suara gue bisa masuk. Apa pesan kalian untuk teman-teman Departemen Ekonomi Kreatif atau untuk Poros Eskalasi? Mikir dulu. Kalau bisa kadep-kadep terakhir aja. Kadep-kadep terakhir. Dari Mikir dulu. Sweet. Mikir dulu aja. Mungkin karena gue pertama, jadi kata-kata yang keluar tuh belum bisa banyak karena tidak bisa membenchmark dari yang lain. Tapi dari gue harapannya buat teman-teman Ekraf tuh kedepannya bisa ngelanjutin apa yang mereka pengenin, kayak apa yang mereka pengen capai selanjutnya. Terus juga bisa, bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Terus bisa bermanfaat buat Kema FEB juga, dan pokoknya gitu. Oke. Kalau pesan dari aku buat temen-temen Ekraf, pertama semoga untuk apa yang dijalani ke depannya baik untuk BEM maupun di luar BEM itu sukses selalu. Terus karena orang-orang di Ekraf ini tuh orang-orang yang bener-bener hebat banget, yang udah ngejalanin proker dengan sepenuh hati, yang udah bawa banyak manfaat tentunya untuk Kema FEB Unpad. Jadi kalau pesan dari aku, semoga sukses terus dan tetap semangat, dan semoga apa yang udah kita kerjakan ini jadi berkah dan amal buat orang-orang yang merasakan manfaatnya gitu. Kalau dari gue singkat saja, semoga teman-teman Poros Eskalasi dan juga Departemen Ekonomi Kreatif setelah demis ini masih bisa bonding dan gak hilang-hilangan kontak, masih bisa main lah, kita ngumpul-ngumpul juga. Terus buat teman-teman semua, semoga sukses juga ke depannya, semoga bisa ngeraih impian kalian masing-masing gitu dan bisa lebih baik dari sebelumnya. Segitu. Kalau dari gue sendiri, sebentar lagi kan kita bakal pisah gitu, maksudnya bakal demis. Semoga emang bener kata Farel, kita nggak lost kontak, tetap harus ketemu dan jangan sombong nih. Biasanya kalau habis demis kan pada sombong gitu, kalau di chat gak dibalas gitu kan. Terus masih harus sering-sering nongkrong gitu. Pokoknya nggak boleh pisah lah. Terus buat teman-teman Poros Eskalasi dan Departemen Ekonomi Kreatif ini semoga kedepannya sukses. Udah sih gitu aja. Kalau pesan buat teman-teman ekonomi kreatif, semoga kedepannya impian-impiannya tercapai. Untuk yang KKN semoga dilancarkan. Untuk yang besok menjalankan UAS juga semoga lancar. Terus ambil baik-baiknya dari Ekraf, lupain yang gak baiknya gitu. Udah. Ya, semoga kedepannya apapun yang kalian ambil bisa jadi lebih baik di dalamnya. Benar kata Alvina, buang yang buruk, ambil yang baik, dan ya sukses selalu semuanya. Mungkin ini pesan buat anak-anak kabinet Poros Eskalasi dan juga teman-teman Ekraf. Gue mau ngomong aja, kalian boleh ngejar impian kalian, boleh fokus ngejar cita-cita kalian, tapi jangan lupa juga untuk nikmati momen-momen dan saat-saat ini. Ada alasan kenapa waktu saat ini dipanggil present, karena present punya dua makna, waktu saat ini dan juga hadiah. Jadi tetap nikmati hari-hari kalian. Boleh ngejar impian kalian, semoga juga kita tetap bisa bonding dan gak lupa satu sama lain, dan bisa juga ngejar impian kita yang selanjutnya yang pengen kita kejar setelah demis nanti. Terima kasih. Sebelumnya aku mau bilang makasih buat teman-teman Ekraf karena udah menerima aku di sini. Aku juga mau bilang makasih karena udah selalu membimbing dan membantu aku selama di Ekraf. Terus pesan aku buat teman-teman semua, semoga sukses selalu ya. Oke, kalau pesan buat manusia Departemen Ekonomi Kreatif dari aku, yang pasti semangat terus belajarnya, balance ya akademik sama non akademiknya.
Terus untuk kabinet poros eskalasi juga semangat belajar. Yeay. Kalau dari gue buat teman-teman di Poros Eskalasi, makasih buat kebersamaannya selama 1 tahun ini. Semoga kerja keras kita selama 1 tahun ini bisa bermanfaat buat Kema dan mengharumkan nama FEB. Dan buat teman-teman Ekraf, semoga kedepannya kita masih bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi, menjalin silaturahmi. Terus sukses buat kalian semua, ngejar impiannya. Apa yang kalian lakuin, semangat dan jangan dengerin kata-kata orang lain. Ekraf jaya jaya jaya. Mungkin untuk pesan udah disampaikan sama teman-teman gue yang lain, udah cukup lah ya. Sebelumnya gue cuma mau bilang terima kasih buat kabinet Poros Eskalasi dan juga terlebih departemen gue sendiri ekonomi kreatif udah mau nerima gue. Gue tau gue banyak kesalahannya, cuman ya terima kasih udah mensupport gue selama di sini. Terima kasih karena kalian sudah bertahan 1 tahun di BEM. Itu bukan hal yang mudah, karena pasti di tengah era gempuran UAS, ujian dan tugas yang banyak, kalian tetap bisa stay sampai akhir hingga demis. Kalian semua orang keren. Dan untuk Departemen Ekonomi Kreatif, makasih banyak udah bisa menjadi wadah untuk para kita teman-teman Departemen Ekonomi Kreatif untuk berkembang, untuk menjadi orang yang lebih baik. Semoga kita semua bisa tercapai cita-citanya dan apapun yang mau kita lakukan semuanya dimudahkan dan dapat terlaksana secepatnya mungkin. Pokoknya bisa, biar kita tuh bisa jadi orang-orang sukses semuanya dan membanggakan orang tua kita. Oke, kalau dari aku, kalian ingat waktu di awal-awal aku nyebut kalian, yeay teman-teman kecil Ekraf. Tapi kalau sekarang bukan lagi teman-teman kecil. Udah hampir 1 tahun, banyak banget yang dilewatin, perjuangannya luar biasa sekali. Aku sama Krisna bahkan menurut kita berdua ya melebihi dari ekspektasi kita juga. Menurut aku kalian tuh bukan lagi hanya sekedar teman-teman kecil, tapi juga saudara dan saudariku, terus juga sebagai partner Ekrafku. Karena kalau nggak ada kalian, Ekraf nggak bisa di titik sekarang, bisa mencapai semua yang pengen kita wujudin ya Kris. Aku cuma mau nitip ke teman-teman semuanya, kalian boleh mengambil langkah sejauh-jauhnya, berbeda-beda langkah, ada yang kanan, kiri, depan, belakang, cuma aku titip, terus dieskalasikan terus makna ekonomi kreatifnya, aku titipkan kalian. Pun aku sama Krista mungkin boleh jadi berbeda langkah, tapi sama-sama terus kita mengeskalasikan makna ekonomi kreatif tadi. Terus aku juga mau ngucapin ke teman-teman kabinet proses eskalasi juga, makasih banyak udah membantu juga Proporker Ekraf. Yang nggak bisa aku sebut satu persatu, departemennya, bironya, entah Medfol, mungkin biro keuangan, atau mungkin Senbud dan Depor dan lain-lainnya yang selalu mungkin berkolaborasi dan mendukung proker kita. Ngucapin juga ke masing-masing terlepas dari departemen, mau ngucapin aku minta maaf juga kalau banyak mungkin mempressure kalian. Aku minta maaf juga kalau mungkin ada mengevaluasi kalian pun. Aku juga sedih, sebenarnya juga gak sempurna. Tapi satu hal yang pengen banget aku sampein adalah bahwa dari semua yang kekurangan-kurangan dan kesalahan-kesalahannya dan mungkin jelek-jeleknya itu adalah, aku pernah bilang ke Krisna, Kris, aku pengen anak-anak Ekraf, teman-teman Ekraf, keluar dari Ekraf bisa lesson learn something, melangkah lebih tinggi, lebih maju ke depannya. Apapun itu yang bisa diambil, hanya sekedar copywriting, hanya sekedar bisa lebih tough, hanya sekedar tahu caranya berkomunikasi chat di grup, at least they learn something. Karena bagiku ternyata menjadi sosok pemimpin adalah hal yang paling membanggakan ketika teman-teman bisa berdiri tegak masing-masing menjadi sosok sesuatu yang luar biasa. Dan itu aku lihat di mata kalian masing-masing, bukan lagi jadi teman-teman kecil Ekraf, tapi selanjutnya adalah penerus-penerus yang hebat. Jadi dimanapun langkah yang kalian ambil, aku percaya kalian bisa berdiri tegak. Dan titip, tolong eskalasikan makna ekonomi kreatif itu terus ada di dalam nadi. Dan selanjutnya, Bapak. Oke, dari aku teman-teman, aku pengen ngajak kita semua nostalgia sedikit. Kalau inget first meet kita di Tiwal, gue bikin value segitiga, tapi yang paling atas tuh inget gak? Optimisme. Yakin, yakin. Karena kalau kita inget-inget balik teman-teman, Ekraf ini prokernya di awal visinya itu sesuatu yang bisa dibilang hampir impossible. Dan dalam ngejalaninnya pun agregator misal banyak banget masalah pas pitching, e-fest, ngerekrut susah banget, FEB berbisnis, narik orang harus door to door, bayangin
Kita nggak bisa ngandelin Instagram, kita harus ngetok satu-satu. Business relation di awal nggak tahu mau ngapain kita, tapi ternyata sebanyak apa proker yang udah kalian lakuin. Business networking, mau dapet pembicara, mau nyatuin pebisnis gimana caranya nggak tahu. Tapi semua itu karena kita punya satu value yang kita selalu pakai, yang gue bilang di awal, itu optimisme dan keyakinan. Karena apapun yang kita lakukan, ya contohnya di Aircraft aja, kita bisa berhasil tuh modal yakin guys, karena kita yakin. Dan jujur, dulu tuh banyak banget yang nanya di awal ke aku sebagai kadep, Chris, lu mau bikin komunitas, mau bikin event berubah, emang bisa? Dan aku selalu jawab, ini aku belum pernah cerita ke kalian karena aku mau ngetes ke diri aku sendiri, tapi aku selalu bilang ke diri aku sendiri, I don't know how, sorry. Pokoknya kalimat yang selalu aku bilang ke diri aku sendiri itu, I don't know how, I don't know when, but I know I will. Dan itu udah terbukti sekarang. Jadi sekarang teman-teman kalau misalkan kedepannya punya mimpi apa, bilanglah ke diri sendiri hal yang sama. I don't know when, I don't know why, but I know I will. Gitu dari aku. Bye.